bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk hidup. Terima kasih untuk nafas. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan, pimpinan, pembelaan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan dan mujizat demi mujizat yang kami masih boleh terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, nasihati, tegur, bahkan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, untuk pimpinan dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema yang saya dapat dan diberikan dari pimpinan Anda, koordinator di tempat ini, dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Matius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama saudara. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Dapat semua? Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, saudara. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah complete dependence. Complete dependence. Jadi kalau dalam terjemahan bebas adalah ketergantungan penuh, utuh. Ya. Ketergantungan penuh, utuh. Tentunya di dalam kepercayaan. Ya. Dependence itu ketergantungan dalam kepercayaan kita. Dan bicara tentang kepercayaan, maka saya dan Anda harus ada di dalam satu completely utuh, solid kepada to whom or to who Anda percaya. Kenapa seringkali terjadi perpecahan di dalam keluarga, rumah tangga, sampai akhirnya terjadi perceraian? Kenapa seringkali juga
Ada begitu banyak komunitas, friendship yang sudah dibangun bertahun-tahun, tetapi akhirnya menjadi luluh, menjadi pertengkaran yang hebat. Ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang mengenal dari kecil. Tapi akhirnya, where are they? Where is their friendship? Jawabannya sederhana. Orang bilang karena ketidakcocokan. Tetapi bagi saya itu adalah satu ketidakpercayaan. Ya. Karena di dalam pertemanan, di dalam rumah tangga, di dalam persahabatan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam Tuhan sekalipun, maka kepercayaan itu memegang peranan yang sangat penting. Saya menikah dengan istri saya sudah 28 masuk 29 tahun hari ini. If you ask us, kalau Anda bertanya kepada kita, Pak, ada enggak persoalan, masalah? Ada enggak beda pendapat? Ya, of course. Nobody's perfect. No couple's perfect. Tidak ada satupun, entah itu pasangan, even a man, human being. Tidak ada satupun yang boleh berkata, I'm so perfect. Kita punya keterbatasan dan kekurangan, saudara. Tetapi apa yang diberikan kepada saya, kepada Anda, dan Tuhan taruh di hati saya through the committee, to your leader, bicara tentang complete dependence. Dalam hal kepercayaan harus secara utuh, solid, menyeluruh. Tadi saya katakan nobody's perfect, tetapi kalau kita juga mau in general, bahkan secara komprehensif, boleh meletakkan kepercayaan itu, dan ada ketergantungan di situ khususnya. And now we are talking about God, believe God, percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, harus juga menyeluruh. Amin, saudara. Saya dan Anda tidak hanya bisa menyerahkan katanya roh, our spirit, or saya hanya menyerahkan my soul. Tapi Tuhan mau juga tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah yang kudus gitu loh. Manusia bisa saja pergi beribadah, tetapi seringkali hanya tubuhnya kadang ada di sini, tetapi hatinya ada di mana-mana. Tapi kalau saya balik juga, ada banyak orang seringkali bilang, oh saya tidak perlu beribadah, tubuh saya tidak perlu ke situ, but my spirit, my heart, tapi hati saya ada di sini. Itu jauh lebih salah lagi itu. Halo? Amin, saudara. Tadi temanya bilang complete dependence. Kalau saya bergantung penuh kepada Tuhan, maka tubuh, jiwa, dan roh saya juga harus bergantung penuh kepada Tuhan. Not only my soul, not only my body, tapi also juga my spirit. Dan kalau kita perhatikan apa yang akan terjadi, konsekuensi logis, kalau saya dan Anda di tempat ini menyerahkan gitu, secara utuh ketergantungan, bergantung penuh kepada Tuhan, ada konsekuensi. Halo, diberkati Anda. Diberkatinya bagaimana Pak? Complete juga.
Saya kadang-kadang kalau melihat orang jauh untuk mendiskreditkan, saya susah Pak, saya punya persoalan, Bapak nggak tahu sih persoalan saya. I'm telling you the truth. Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 10, dia datang untuk memberikan kita hidup. Hidupnya bukan yang biasa-biasa Pak, Bu. Dia yang bilang, not me, but Jesus says. Dia bilang bahwa dia akan memberikan hidup dalam bahasa Indonesia, dalam segala kelimpahan. Lihat intonasi kata saya, lihat. Dalam segala kelimpahan. Sama seperti kalau saya membaca ayat ini, for God so loved the world. Kenapa saya harus baca seperti itu? Karena terjemahan dalam bahasa Indonesianya begini, karena begitu besar kasih Allah. Kata so, S&O itu tidak bisa ditemukan kata lain, hanya begitu. Tuh orang sayang sama kamu, oh dia begitu. Beda nggak kalau Anda ditanya, orang itu sayang sama kamu? Sayanglah, kata lahnya itu tuh. Aduh. Satu hari istri saya habis keluar dari kamar mandi, terus saya sisiran. Dan istri saya bilang begini, Pak, siapa di ruangan ini yang sudah menikah? Saya pikir semuanya belum menikah, udah menikah semua ya. Siapa sini kaum bapak pria yang sama dengan saya? Oh banyak juga ya. Biasanya wanita itu suka merajuk. Merajuk suka, pria bilang suka aneh-aneh, tapi sebetulnya enggak. Dia hanya to convince, gitu. Convince herself. Gitu. Jadi ada satu waktu atau meyakinkan dirinya gitu. Pak, walaupun dia bertanya biasa. Ini istri saya bisa ikuti nih. Kamu sayang nggak? Terus kakinya goyang. Kamu sayang. Dan saya tahu she meant it. Atau dia maksudkan itu bersungguh-sungguh. Kamu sayang nggak? Karena dia jawab gitu dengan alunan gitu. Maka saya jawab juga dengan kata-kata jawaban yang kurang jelas. Jadi saya jawab gini, ternyata itu membangkitkan sedikit gejolak emosi dan amarah. Saya enggak sih? Dari kaca, iya. Saya enggak sih. Nah, saya balik badan, terus saya bilang gini, I love you so much. Tahu nggak? Langsung dia tinggalin saya. Jesus, our Father, itu mau kita mengasihi kita dia mau saya dan Anda mengasihi dia so much. Amin, saudara. Dan dia akan berikan kita satu kehidupan yang berkelimpahan. Apa itu? Banyak kelimpahan, not only talking about money. It's not about the money. Jesse J kalau tidak salah. Money gitu. Sampai apa gitu. Tapi saya mau katakan buat saudara bahwa uang itu tidak dibawa mati. Setuju nggak? Tapi Anda pasti lebih setuju dengan begini nih, hidup tanpa uang setengah mati. Halo. Nah, even
money, Tuhan bisa berikan buat kita. Iyalah. Tapi kalau dia katakan kelimpahan, it's not only about money. Ada juga satu pujian mengatakan ini. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Syukur atau ucapan syukur juga itu bicara tentang Tuhan melimpahi kita. Bagaimana dengan damai sejahtera? Betul? Kadang di kantongmu cuma ada 2.000, tapi ada damai. Saya menikah hampir 29 tahun, tanya istri saya, ini ada istri saya. Berarti harus ada pesaksi. Tanya dia, pernah kita ribut besar? Pernah kita ribut sampai 5 jam? 3 jam? 2 jam? Siapa yang datang duluan kalau kita ribut? Saya nggak mau lama-lama. Seperti ada suara roh bilang, kau benar hambaku, bawa marah sampai tidur. Ya istri namanya istri, ya kadang-kadang suka begitu. Kalau dia udah nggak suka langsung kayak kue dadar muter, lihat dinding. Dia pikir di situ ada negeri Israel. Sedangkan saya bilang begini, Tuhan, emang dia pikir dia punya Israel aja. Saya juga punya Palestina. Dan dia suka taruh di tengahnya itu, kayak benteng Yeriko gitu. Bantal guling, bos. Aduh, saya paling gak suka kalau terus bantal guling di sebelah saya. Kayak seolah-olah bilang, hey Palestine, you cannot cross. Saya bilang sama Tuhan, untuk ini kali, this time Lord, no. Kalau kau bicara kepadaku, kenapa kau tidak bisa bicara dengan dia dong? Ngomong dong sama dia. Sekali-sekali kayak Tuhan gitu. Jangan gue lagi. Dia dong. Tapi the Spirit juga ngomong langsung, iya dong, biarin, lo lagi. Berkatnya kan juga begitu, lo lagi. Gitu. Benar juga ya. Terus saya lihat di sebelah kanan, Tuhan bilang, apa itu? Saya bilang, itu benteng Yeriko. Yang benar. Saya bilang, enggak, bantal guling Tuhan. Ini angkat aja. Saya angkat, terus saya peluk dia. Hanya 1,5 menit. Cuman, awas dong Pak. Awas. Dan hari ini, usia kita hampir 60 ya, Mak. Tapi keren ya, Mak. Coba kamu beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Kamu beri tangan gitu. Nah, apa itu sebabnya? Jawabannya sederhana, complete dependence. Amin. Nah, kalau Anda lihat bagaimana 3 orang raja ini mencari Kristus sampai 2 tahun. Complete dependence. Siapa di sini yang belum dapat jodoh? Mungkin Anda bilang, aduh Pak, saya udah 7 tahun Pak. Jangankan dapat, ditawar aja juga enggak. Ada yang sudah cari pekerjaan, Pak, sudah bertahun-tahun saya tidak dapat pekerjaan. Ini raja cari Tuhan 2 tahun, siapa kita gitu loh. Dia dengan segala kemampuan, dengan latar belakang, dengan facility. 3 raja yang dari timur, kaya raya. Tapi mereka mau cari Tuhan 2 tahun. Kita dengar khotbah 45 menit aja udah geleng-geleng. Kadang suka lihat jam lagi.
Dan yang kurang ajar dipertunjukkan ke pendeta. Kalau Anda ingin bukan hanya diperhatikan tetapi ingin juga mendapatkan satu blessing yang complete, maka boleh juga saya dan Anda di sini belajar tentang ketergantungan penuh secara menyeluruh kepada Tuhan. Oke? In what way? Nah, coba kita lihat ayat 9. Yuk. Baca sama-sama ayat 9, Saudara ya. Mudah-mudahan ya. Saya tidak memaksa, tetapi just encourage you, not to force you, ya, but encourage you. Mudah-mudahan kita bisa merubah masa depan kita. Amin, saudara. Yang tidak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Yang pelayanannya terbatas diberikan Tuhan unlimited dan tak terbatas. Rumah tangga dipersatukan oleh Tuhan. Kesehatan diperbaiki oleh Tuhan, ya. Keuangan juga menjadi solid gitu ya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ayo baca dengan keras ayat ke-9. 1, 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Stop sampai di sini. Dulu. Ada 3 raja, kelompok 3 raja. Yang pertama adalah 3 raja itu sesungguhnya orang Majus. Dan yang kedua adalah Raja Herodes. Dan yang ketiga adalah Yesus yang akan segera dilahirkan. Atau yang sudah dilahirkan. Dan kata-kata raja ini kalau Anda pelajari ya bukan dari 3 raja itu, bukan dari Yesus tapi Raja Herodes ini. Ya. Dan kalau Anda menelusuri ke atas, nanti Anda baca di rumah, ternyata terlihat di situ bahwa kata-kata Herodes itu manis, bagus, encourage, ya. Bahkan satu kata-kata yang meninabobokan, pergi dan selidikilah. Tapi ternyata di dalamnya itu jebakan itu, saudara. Ada berapa banyak saudara di ruangan ini yang juga mendengar kata-kata di luar sana yang kelihatannya baik. Nggak usah beribadah, aduh. Nanti kalau hujan bagaimana? Kelihatannya baik, memperhatikan kondisi kesehatanmu. Ibadah lagi. Sesungguhnya kalau kau beribadah sudah keluar biaya. Terus harus memberikan persembahan kalau memang ada. Belum lagi bisa 2 jam. Perhatikan juga kesehatanmu, jauh loh, macet. Kelihatannya baik, tapi di dalamnya busuk. Hari ini berapa orang yang mengatakan, 2020 adalah tahun penuh dengan ancaman, tahun banjir, tahun bencana, tahun ketidakberuntungan, tahun ancaman. Memang, dalam satu sisi seperti itu. But on the other hand, saya juga yakin dan percaya perlindungan Tuhan tetap penuh kok. Iya. Kalau kita hanya berjalan dalam ketakutan, berjalan di dalam kekhawatiran, kapan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Jadi hal yang pertama, saya melihat kata-kata berangkatlah mereka. They didn't care about the words of the king, Herod. Mereka tidak peduli mau baik, tidak baik. Pokoknya fokus mereka adalah menemukan Yesus. Jadi hal yang pertama yang Anda perlu pelajari, apa di dalam pengertian complete dependence, ketergantungan yang penuh, utuh, sempurna di hadapan Tuhan, maka selalu dan selamanya respons kita harus positif. Positif. Jangan dengar firman terus, seperti tadi pemimpin pujian, mari kita bangkit berdiri, saudara. Berdiri lagi.
What will you get? Nothing. Tapi kalau Anda berdiri dengan respons yang positif, biar mungkin ada penyakit pinggang. Ini kalau dokter bilang, aku nggak boleh bangkit berdiri lagi, bangkit berdiri lagi. Itu kan kata dokter, dokter hanya mengobati. Tapi kata Tuhan beda, karena dia yang menyembuhkan. Saya dulu pernah punya penyakit pinggang. Dan seluruh teman-teman saya, bahkan ibu saya almarhum dan istri saya dan 2 putri keluarga besar, 6 orang, ada 7 kita termasuk saya. Bilang udahlah ke dokter, rumah sakit. Mereka datang kelilingi saya gitu. Come on. Teman-teman saya yang tahu, dekat, udahlah. Jangan selalu bilang hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Sekali-sekali kayak bilang, ya manusia biasa, manusia biasa, manusia biasa. Terus saya bilang, ya betul saya manusia biasa. Tapi di dalam manusia biasa ini ada status hamba Tuhan. Dan mama saya bilang, come on, ayo ke rumah sakit. 3 dokter. 1 dokter di Singapura dan 2 dokter di Indonesia bilang, I had to bed rest for about a month. 1 bulan. Dalam hati saya, waduh, bagaimana dengan pelayanan Tuhan? Ini suara besar biasa di sebelah kiri. Suara besar tuh suara kuasa-kuasa setan. Ntar lo sakit, mati lo. Tapi suara kecil, saya selalu bilang dia suara kecil karena Roh Kudus itu gak pernah ngomong sama kita bentak-bentak. Itu dukun. Anak, Mbah minta ayam 7 warna. Wah repot tuh. 3 warna aja kita kesulitan. Dia minta 7. Kenapa maksudnya? Terus kita bilang, enggak ada Mbah yang 7. Ya kalau enggak ada ganti aja sama Cien. Mbah sih enggak minta gitu ya. Tapi kalau emang ada notiau taruh aja di situ. Itu memang bukan minta tapi maksa. Kalau Roh Kudus nggak bilang begitu. Ketika Anda mungkin sedang menderita TBC dan dokter vonis gitu, terus Roh Kudus bilang ini, stop smoking gitu, pelan, nyaris tak terdengar. Stop smoking gitu. Kalau Anda mau melakukan selingkuh atau zina gitu, Roh Kudus bilang, no, dalang, itu dalang. Kalau Roh Kudus bilang, jangan mendukakan hati Tuhan. That's the Holy Spirit. Halo. Dan Roh Kudus bilang begitu buat saya. Ya, if you have faith, kalau kau punya iman, you complete dependence me, just use it. Dan saya bilang, Ma, bukannya mau kurang ajar sama Mama. I love her so much. Aku sayang sama Mama, habis. Tapi begini Ma, aku mau 1 malam lagi. Mau di rumah dulu, terus mau fight di hadapan Tuhan. Mau apa lagi kata Mama. Loh kan bukannya Mama yang mengajar aku. Kalau punya iman jangan tanggung-tanggung. Ah iya, Mama saya, oh iya. Malah dia yang bubarin. Sudah bubar, dia punya iman. Sudah bubar. Itu mereka sudah pergi. Saya tuh ke WC merangkak sudah. Ini kamar tidur saya, WC di sana. Karena dulu masih kontrak rumah, jadi WC nggak ada yang di dalam. Jadi saya merangkak. Pegang tembok. Merangkak. Nggak begini, merangkak. Nah ini udah sakit. Saya tidur telentangnya udah sakit. Saya dalam tidur itu bilang, Tuhan nanti jam 12 malam aku akan menghampiri Engkau. Karena ibu saya juga yang mengajar. Kalau kau minta sesuatu,
Kalau bisa itu dimulai jam 12. Saya suka tanya, kenapa mah jam 12? Mama saya suka bilang, saingannya sedikit. Yang lain, Anda lagi nyanyi. Haleluya. 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 Karena dia yang ngajar saya, dia yang memperkenalkan saya kepada Yesus, jadi saya praktekkan itu. Saya bilang sama mama saya, I wanna do that again. Jam 12 pas, teng, langsung. Saya pikir Tuhan, you know me ya, aku gak bisa berlutut, aku gak bisa duduk, celentang boleh dong bos. Dan Tuhan bilang, boleh. Kaki saya sebelah kiri di tembok, dan saya mulai nyembah dia. Saya gak mau minta yang, kalau Anda punya sesuatu, masalah dan persoalan, jangan minta dulu. Halo. Belum apa-apa juga, belum ada penyembahan, belum ada terima kasih, udah minta. Tuhan, tolong dong Tuhan, nih jodoh nih Tuhan. Tuhan, ini baru 2 hari diputusin nih Tuhan, tolong. Oh Yesus. Tuhan sebetulnya kamu ada atau enggak sih? Idih. Kalau nggak begitu terus sambungannya, oh ya habis jodoh gini pekerjaan ini, mana nih Tuhan, capek juga Tuhan, kok nggak ini, What kind of Christian are you? Kristen macam apa ya? Buka dulu dong, itu partikel tuh yang ada di udara, yang ada di sini. Buka dulu, biar Tuhan bekerja hebat tuh. Yang Anda lawan adalah katanya penguasa-penguasa di udara tuh. Udah nyanyi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, begitu nyanyi dari perut sini sakit. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Yang kiri bilang, awas kenceng-kenceng patah. Yang kanan bilang, gak mungkin patah karena ada kita di sini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa, sorga terbuka bos, terbuka. 15 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 2 jam lebih ketiduran. Mana udah. Setengah jam kemudian saya bangun, kira-kira itu jam 3, setengah 4. Saya refleks bangun, saya turunkan, saya lihat kaki saya kok sudah tidak ada di tembok. Saya sepertinya lupa dengan penyakit saya. Saya turun, saya jalan, setengah lari. Terus saya lihat di sebelah saya tidak ada istri saya pikir sudah terjadi pengangkatan. Dan saya adalah orang yang tertinggal bos. Waduh saya sedih banget. Aduh Tuhan, pembawa firman tertinggal. Nih istri kemana nih? Saya cari di eternit, nggak ada. Berarti pengangkatannya udah lama dong ini. Waktu saya buka pintu, terus saya pikir lagi, loh kok saya bisa jalan ya? Saya lari ke tempat tidur lagi. Saya ulangi, saya duduk, tiduran lagi, terus saya bangun. Terus saya berdiri di atas tempat tidur, terus saya begini. Loh, kok saya bisa? Terus saya koprol, saya bisa.
koprol. Terus saya cubit seluruh badan saya, karena katanya kalau mimpi tuh ya harus cubit. Padahal kalau lagi mimpi suka nggak sempet nyubit. Begitu saya bangun, kok bisa? Terus saya, oh, I'm alive. I'm healed. Cuman pertanyaannya begini, boleh? Pertanyaannya gini, ini kemana ini? Sembuh tapi nggak ada ini juga, waduh, sia-sia juga gitu. Jadi waktu saya keluar, saya lihat ke kiri, istri saya lagi di dapur, lagi masak air. Sambil biasalah kita bisa tahu bahwa, hei suami-suami, istri kita tuh ternyata mencintai kita, kadang diam-diam. Nah, dalam kasus itu kelihatan, istri saya lagi. Gitu. Saya tahu hatinya, bentar lagi dia lumpuh. Mungkin dia mati. Saya sendiri gitu kali. Saya panggil dia, Mam. Waktu dia lihat saya, dia jangan berdiri lama-lama. Kembali lagi ke tempat tidur. Saya tadi mau bilang, lu pikir gue Lazarus apa? Lazarus, come out! Gitu. Terus saya bilang, Ma, saya udah sembuh. Hah? Selama saya udah sembuh, lihat dong, Ma lihat dong, lihat. Dia bilang, oh. Nah, kamar mandi di sebelah kanan. Saya masuk kamar mandi, tahu apa yang saya lakukan? I challenge God. Saya buka seluruh baju saya masuk di dalam bak yang besar. Air dingin saya masuk tenggelam. I challenge God. Dan I challenge juga all the spirits gitu. Yang gelap. Saya masuk, saya angkat lagi, saya masuk, saya angkat lagi. Saya dengar itu suara Roh Kudus bilang sama saya, lu jangan kelamaan, gue balikin lo. Kalau punya iman komplit. Terus saya bilang, yes. Sampai hari ini gak pernah lagi sakit pinggang. Dokter lihat saya, wow, you hebat ya. You hebat, Tuhanku hebat. Terus dia bilang, itu obat? Dia bilang, enggak. Bagaimana bisa sembuh? Tadi saya udah bilang Tuhanku hebat. Kadang dia bilang ilmu kedokteran gak bisa terima itu. Dan hari ini kau harus terima itu. Respons yang positif. Amin saudara. Kalau pimpinanmu khotbah, respons yang positif. Mukanya tuh harus bagus, Bu, Pak. Kalau nanti ada persembahan, kolekte, responsnya positif. Jangan ke WC. Kalau saya jadi kolektan, saya kejar ke WC. Saya ketok pintunya. Bu, belum bayar, Bu. Lo memang harus bayar. Lo makan di mana-mana aja bayar. Anda dapat makanan rohani yang terhebat kok. Itu yang pertama. Amin. Jadi kalau Anda nyanyi juga responnya positif. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Ada orang bilang, lo ngapain tunjuk ke atas? Biarin aja. Tanyangan tangan gue. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Itu kolesterol, darah tinggi hilang. Ini maaf nih Pak, Bu, udah susah. Duit pas-pasan, tampang pas-pasan. Kerjaan gak ada. Nyanyinya begini. Mas selalu bersyukur, cintamu ada akan pernah berubah. Hatiku percaya. Ini. Walau bumi bergoncang,
gunung-gunung merahnya. Namun kasih setiamu. Itu waktu Yesus datang kali yang kedua hanya cuma alismu terangkat. Saya miskin lama, saya susah lama, saya menderita lama, 25 tahun. Duit semua cuma koin terus. Sampai saya bilang, Tuhan sekali-sekali lembaran kayak Tuhan. Tuhan bilang bersukacita dulu dengan koin. Nah ini yang kedua. Coba Anda lihat ayat 10. Coba. Yang pertama respons yang positif, yang kedua baca sama-sama ayat 10. Satu. Ayo. Anda sudah lapar? Makan dong. Baca ayat 10 saudara. Satu, belum ditayangkan. Ya. Begitu memang kita harus bawa Alkitab. Amin. Amin saudara. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, apa saudara? Sangat bersukacitalah mereka. Mereka udah lihat Yesus? Not yet. Sukacita itu mendahului kemenangan. Camkan dalam hatimu, loh hatimu yang terdalam. Bukan Anda menang terus baru bersukacita, tapi bersukacita itu mendahului kemenangan. Di rumah saya bukan saya sombong gitu. No. Di rumah saya hanya cuma tinggal satu stiker aja. Ya. Orang yang tidak tersenyum, orang yang tidak bersukacita jangan masuk. Anak saya kalau pulang kuliah biar dia udah berat muka dia begini. Saya di ruang makan, Dek, apa? Mukanya dong. Susah papa. Oh nggak susah. Saya berdiri, saya bilang, hidup juga susah. Lo pikir nggak susah? Lo pikir bayar kuliah nggak susah? Susah. Terus dia bilang, papa bercanda, lo juga bercanda sih. Betul nggak, Ma? Betul nggak? Adik saya gitu, nonton TV terus. Saya lihat, kenapa muka lo? Orang kalau susah memang kata-katanya nggak jelas. Coba orang kalau lagi minjem duit sama kita, nggak jelas. Mama begini, ngomong. Mana ngomongnya nggak tahu. Mana nah, harus dijawabnya juga dengan nggak jelas. Emang kenapa muncing-muncing? Saya dulu susah ya, ngomong saya juga nggak jelas. Teman saya suka tanya, kenapa kamu datang sini? Ya, gimana ya? Padahal Tuhan bilang Tuhan kita Tuhan yang jelas. Nah ini seringkali karena hidup kita nggak jelas, kepercayaan nggak jelas, not complete. Jadi akhirnya begitu terombang ambing. Yang kedua sukacita. Saya di rumah tuh suka nyanyi. Na 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 na. Na 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 na. Very early in the morning kalau saya turun dari lantai 3, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat bagimu. Jadi hari ini belum pernah saya dirawat sampai hari ini, hampir 60 tahun belum pernah dirawat ke rumah sakit. Mana? Nah, satu hari membantu saya, tanganku, dia di bawah lantai 1 lagi nyerika, bisa ada suara, ku angkat padamu. Kristen bukan, gak pernah masuk gereja. Anak-anak saya bilang, apa siapa itu? Saya gak tahu. Pak terus Pak, ku angkat padamu. Saya bilang, mensyukuri. Dia bilang, rahmat yang kau beri. Saya turun ke lantai 2, mulut saya masuk ke dapur. Kakiku, denger lagi, melompat bagimu. Katanya kita jadi saksi Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan, jadi teladan? Bukan cuma sekedar nyanyi, but in action. Dalam kehidupan sehari-hari ada kasih enggak?
Ada belas kasihan enggak? Ada perubahan hidup enggak? Ada damai sejahtera enggak? Pelit enggak? Teman saya telepon saya malam-malam. Han, karena teman baik sampai 30 tahun. Han, ke rumah gua. Kenapa? Pembantu gua kemasukan setan. Saya sama istri saya, setan pakai datang malam-malam lagi. Begitu saya datang, dia di ruang, di ruang bawah. Ruangan pembantu. Lagi gini. Terus keluar, air liur busa. Jangan deket. Setannya ini pasti setan Indonesia. Karena pakai bahasa Indonesia. Terus kata istri dari teman saya bilang ini, kuat, dalam nama Yesus, kuat. Dalam hati saya mana bisa keluar ngomongnya begitu, kuat. Dalam nama Yesus. Dia kayak usir kucing gitu. Kuat. Akhirnya teman saya bilang, ayo Han, usir. Saya deketin aja, saya ngomong dulu. Kata namanya, nama samaran ya. Tri lah. Tri ini orang baik. Harus mulai gitu, positif. Saya bilang sama teman saya, dia orang baik. Jadi ini kuasa kegelapan yang gak baik. Tri, ayo. Sama istri saya sama-sama jongkok. Saya pegang kepalanya. Tri, kamu tuh manusia yang baik. Orang yang baik. Cuman memang roh kegelapan yang tidak baik. Tapi aku percaya kok, ya Tri, Tuhan baik ya Tri, dia bukan Kristen. Ya Tri, Tuhan baik ya, kamu juga keturunan orang baik ya. Bisa-bisanya begini, kan. Setannya nggak ada kan tuh. Ya Tri nangis. Istrinya teman saya terus bilang, kok cepet banget. Saya bilang ya udah, memang harus pakai kasih. Ya Tri, kenapa saya juga bisa begitu, istri saya bisa begitu, kalau kita masuk ke rumah teman saya ketika keluar, dia tuh selalu di pojokan sama temennya yang lain. Nah kita suka tanya, Mbak, udah makan kamu? Dijawab, belum Bu. Kenapa belum makan? Ibis Tuan, hanya kasihnya Indomie, pelit kan tuh. Nah, istri saya suka kasih, nih Tri, nanti buat beli apa kek? Aduh Bu, Tante, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati ibu, bapak ya. Jadi waktu dia datang, waktu kita datang dia kenali kita sebagai murid Kristus. Roh pelitnya, roh kegelapannya hilang. Akhirnya dia bangkit berdiri, kasih minum. Saya bilang, udah ya Tri, Tuhan baik ya. Iya Pak, udah jangan suka sendiri Tri ya. Banyak bersuka cita ya Tri. Iya Om, iya Bu. Saya bilang sama teman saya waktu mau keluar. Lo mau roh setannya gak ada selamanya? Ya, teman saya mau dong, caranya bagaimana? Naikin gajinya. Besok dia naikin gajinya, aduh Tri, sampai hari ini gak pernah kemasukan lagi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi sukacita gitu, dan sukacita masuk ke dalam hal yang ketiga. Coba lihat ayat 11, yuk. Ini ada hubungannya, complete dependence. Kalau Anda bergantung penuh kepada Tuhan, responmu positif. Yang kedua ada sukacita meskipun belum ditolong. Halo? Meskipun belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, serasa hidup susah, tapi ada sukacita. Dan yang ketiga, ini penting ini saudara. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Terus mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa saudara? Emas, kemenyan dan ya kita sudah masuk ke rumah Allah.
kita juga sudah melihat Yesus, kita juga sujud menyembah Dia. Kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ. Halo? Ayat itu mengajar kepada kita dan mereka pun membuka tempat harta bendanya. Kalau Anda punya definisi bahwa Allahmu kaya raya, nggak perlu hartamu, who told you that? Siapa yang bilang itu? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Siapa yang ajar saudara? Itu tempat persekutuan, duit melulu, who told you that? Kalau Anda mau hidup berkemenangan, ayat firman Tuhan katakan beri, maka engkau akan diberi. Mau jadi orang diberkati, beri. Jangan menjadi kritikus. Beri. Ayat Alkitab dalam bahasa Inggris terjemahannya begini. Dan Tuhan di tempat yang tersembunyi akan memberkati engkau secara terbuka. Orang lain tahu gitu. Dan orang lain bilang gini, karena dia suka memberi. 90% penghasilanku, I gave it to him. I gave to the family. Nggak pernah jatuh miskin. Karena dia kaya kok. Dia yang berjanji. Dia bilang, uji aku. Ya kita uji. Dia nggak bilang cobai aku. Enggak. Dia bilang test me in this. Kalau tidak tingkap-tingkap langit ku buka. Beri. Kadang-kadang kita takut untuk memberi. Dan kita selalu bilang kita orang susah. No, Anda adalah orang yang diberkati. Anda adalah umat pilihan Tuhan. Give. Tuhan bilang sama saya satu hari saya 4 kali melayani Tuhan. Dapat 4 persembahan, 4 amplop. Saya pulang ke persekutuan doa saya jam 9:15 dan baru saja hamba Tuhan itu selesai menyampaikan firman. Dan MC bilang, itu ada pimpinan kita. Biar dia berdoa persembahan. Saya berdoa persembahan. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, even saya nggak dengar tapi pasti bagus, baik. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik yang kami punya dengan penuh sukacita kita akan memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Begitu turun, saya buka, saya punya dompet. Di sini saya taruh. Di situ ada 20.000 plus 2.000. Jadi ada 42.000. Saya tarik itu 20.000 dua. Hanya tersisa 2.000. Saya taruh di kantong persembahan. Nah itu Roh Kudus bilang sama saya, munafik. Saya bilang munafik bagaimana Tuhan? Saya ada 42.000. Saya taruh 40.000. Kalau kau mau yang 2.000, ayo. Siban aja aku kasih. Apalagi cuma noceng. Begitu. Tapi Tuhan bilang sama saya, kau munafik. Yang di dompet 42, bagaimana yang di tas? Terus saya bilang begini, Tuhan, perkara dompet jangan masuk-masuk ke tas. Tuhan bilang kan kau dapat 4 amplop di situ. Saya bilang betul Tuhan. Tapi masakah kau tidak puas-puas? No. Karena kau tadi berdoa, kami akan memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Dan sekarang aku bilang itu bukan yang terbaik. Yang terbaik ada di dalam dompet, ada di dalam tas. Saya mencoba tengking, saya pikir itu kuasa kegelapan. Dalam namis, kuasa dalam. Dan itu Roh bilang, lu jangan tengking-tengking kita. Sekali kita tengking mati. Akhirnya saya keluar salaman, untungnya gitu saya mau lakukan itu. Saya hitung dulu, Tuhan bilang gak usah hitung, enggak hitung. Tuhan bilang jangan hitung nanti kau menyesal, enggak hitung. Saya hitung dulu ya. Tahun 2000 itu. 500, 600. 2.100.000. Langsung, banyak amat itu. Saya tanya Tuhan, kau butuh berapa? Tuhan bilang, semua. Dalam hati cuman saya gak berani, serahkan nih. Saya yang khotbah ini yang mau.
Tuhan bilang, give it all. Kasih semua. Iya di atasnya. Rumah masih ngontrak. 2.100.000 saya harus kasih semua. Saya berdiri di depan. Dan Tuhan atur. 100.000. Ada seorang satpam yang baru dipecat. Jalannya begini. Saya sambutnya. Bro. Bapak. Saya taruh di tangannya. Dia pikir pokok doa. Jadi dia jalan terus. Begitu di tempat yang terang dia baru lihat. Ternyata ada 100.000. Zaman dulu ya, 2.000. Dia balik lagi. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Saya bilang, Bapak, terima kasih. Saya bilang, jangan keras-keras. Karena di dalam masih banyak orang. Takutnya semua minta. Kalau mereka semua minta, saya akan bilang sama Tuhan, salibkan aku saja Tuhan. Yang kedua datang ibu gembala. Sudah tua, 76 tahun. Bongkok. Ada anak mantu, ada anaknya dan ada cucunya. Dan Tuhan bilang sama saya, kasih dia 200 untuk dia naik taksi. Dan saya bilang dalam hati, pakai datang lagi dia. Oh dia nggak datang, aku save 200.000. Saya kasih dia 200.000. Oma, ini ada persembahan dari Tuhan. Aduh, dia bilang terima kasih nak. Aduh Tuhan Yesus baik ya nak. Terima kasih. Biar kau dipakai Tuhan. Luar biasa 20 tahun yang lalu. Biar kau dipakai Tuhan ya nak. Nak, udah meninggal sekarang. Untung saya kasih. Ya pasti di sorga dia bersaksi. Saya bilang, udah Oma, Tuhan berkati Oma ya. Iya nak, Tuhan berkati. Oma tuh lagi nggak ada uang taksi. Wah pas. Datang lagi yang lain-lain. Semuanya ternyata sudah 1.100.000. Dan saya save 1 juta. Saya bilang untuk kali ini Tuhan salah. Karena sudah bersih tuh ruangan. Saya bilang, oh ini 1 juta memang buat aku. Wah, haleluya. Saya langsung pindahkan ke kantong supaya jangan taruh di tas lagi. Nanti Tuhan periksa lagi tuh tas. Tiba-tiba WC itu di dalam tempat ibadah, saudara. Yang keluar mama saya. Terus Tuhan bilang begini sama saya, nah yang 1 juta kasih buat ibumu. Aduh. Saya bilang, Tuhan baru 5 hari yang lalu aku belanjakan dia segala kebutuhan rumah tangga. Dan Tuhan bilang, kenapa memang dia berdoa buatmu 40 tahun? Iya saya kan cuma ngomong Tuhan. Ya saya juga cuma ngomong. Tuhan kasih itu 1 juta buat ibumu. Saya ambil itu semua. Saya bilang 900 aja lah Tuhan. Karena saya udah gak ada duit tinggal 2.000. Tuhan bilang kau jangan munafik kasih semua. Begitu dia dekat saya bilang, Ma saya suka bahasa Belanda dengan dia. Ma for you, for u, and van God dari Tuhan. Dan dia bilang, aduh apalagi ini, ibu-ibu begitu tuh. Apalagi ini, oh Yohan, kamu sudah baik sama mama. Enggak usah, tapi dia pegang. Dalam hati saya, mama bilang enggak usah tapi ditarik-tarik nih duit. Terus dia bilang, aduh Phil banyak. Dan saya bilang sama ibu saya, mama juga akan berdoa banyak buat saya gitu. Terus dia bilang, oh kalau begitu sunces tuh cium. Ya cium saya semua. Dan dia bilang, Tuhan. Biar kau berkati dia seumur hidup dia. Saya ibunya. Biar dia tidak menjadi orang yang susah. Dia banyak berbuat baik buat saya tuh. Saya bilang enggak lama. Mama yang udah berdoa baik buat saya.
dia peluk saya. Nah, kita berdua menangis, tapi tangisannya berbeda. Dia nangis sukacita, saya sedih. Tapi ada damai gitu, ada damai. Saya pindah ke sebelah, seperti ibadah ini kalau selesai pindah ke sebelah suka ada makan gitu Pak. Saya di wastafel, istri saya bawa 2 anak saya. Waktu itu mereka berumur 5 tahun, 3 tahun, 7 tahun, dan 5 tahun. Istri saya bilang, ayo Pak pulang. Saya bilang, nanti. Suami istri punya bahasa yang hanya cuma suami istri itu yang tahu. Betul nggak? Jadi istri saya, saya terus dia bilang, dia hampiri saya di wastafel, kenapa nggak pulang? Saya bilang, aku nggak ada duit. Aku cuma punya tinggal 2.000. Kenapa? Kan kau 4 kali pelayanan, betul. Terus dia bilang, kau dirampok. Saya jawab lagi, are you being robbed? Dan saya bilang, yes. Siapa yang rampok kamu? Tuhan. Saya tunggu sampai setengah 12 malam. Adik saya yang punya rumah persekutuan, kau belum pulang? Iya tolong antar dong. Oh iya kenapa? Kau gak punya uang. Oh. Terus dia masih tanya, gitu. Kan lo pelayanan, iya. Cuma kata Tuhan, gue suruh kasih aja tadi. Adik saya masih komplain, iyalah tapi kalau kasih juga kira-kira gitu. Udah turun, jam 12 kurang seperempat, masuk ke dalam rumah, istri saya masih tanya. Saya langsung duduk lemes di bawah tempat tidur. Nih hidup kenapa jadi begini ya? Aneh juga nih. Istri saya masuk kamar terus ngomong gini, aku cuma mau nanya, itu kamu yakin dari Roh Kudus? Nah itu tuh mah. Waktu tadi di persekutuan gue yakin, tapi setelah di sini gue kurang yakin. Besok makan apa ya? Tinggal 2.000. Besok pagi dia beli Indomie dari 2.000 ya. Kita makan ya berdua ya. That's a special moment, benar. Saya tidak mengalami lagi sampai hari ini. That moment. Ya namanya suami istri makan begitu. Yang satu kakak adik makan, kita berdua. Dapat 2 ya Indominya. Istri saya makan cepet. Dia ambil isinya, saya kuah. Tapi saya harus bayar kontrak rumah 5 juta. Saya pikir, terserah Tuhan. 6 bulan kemudian, tidak salah. Tuhan berikan saya 1 rumah di Kelapa Gading 300 juta tanpa bayar. Kalau saya tahu Pak, itu cincin, air loji, taruh aja semua. Celana, baju, kasih aja semua. 2.100.000 dapat begitu, bagaimana kita kasih cincin, celana semua. Lemari, kasih aja semua. That's our God. Dia bukan kekurangan untuk memberikan engkau, memberkati engkau. But He gives you. Dia menatap engkau. Berani gak? Complete dependence. Berani gak? Taruh tuh semua, berani gak? Jangan cuma kritik orang. Tuh ada diberkati, Pak Daniel diberkati. Hanya ngomong terus begitu. You yourself, kita sendiri harus mengalami itu. Dan yang keempat terakhir, ayat yang ke-12 katakan, mereka melalui jalan yang lain. Jadi kalau Anda mau setia sampai akhir, complete dependence. Setialah sampai akhir. Taat sampai akhir, bukan setia, maaf. Taat sampai akhir. Karena sudah diperintahkan Tuhan dalam mimpi supaya mereka pulang melalui jalan yang lain, mereka taat. Saya boleh menceritakan firman Tuhan.
Anda boleh dengar segala bentuk firman Tuhan, tapi tanpa ketaatan, nothing jadinya. Kalau Anda mau taat sampai akhir, jangan setengah-setengah, saudara. Kalau Anda mau melakukan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami senang kalau kami berjumpa dengan Tuhan, karena kami selalu mengalami hal yang baru. Dan kami pulang dengan kekuatan baru. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman sampai akhir. Menjadi orang-orang yang taat sampai akhir. Dengan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kami punya, bukan apa yang tidak kami punya. Dan ajar kami juga, Tuhan, untuk selalu bisa bersuka cita senantiasa. Meskipun rasanya jawaban doa itu belum terjawab menurut kehendak kami. Dan ajar kami untuk memiliki respons yang positif. Meskipun kami dijelek-jelekkan, kami dikata-katai, kami direndahkan, kami tidak dianggap, tapi kami mau memiliki respons yang positif. Karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih untuk persekutuanmu di sini. Terima kasih untuk komunitasmu di sini. Terima kasih untuk keberadaan Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh anak-anakmu, jemaatmu yang boleh hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan Engkau berkati keuangan, finansial, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan, pelayanan, di mana mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.